Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Show. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Yes, di belakang gue sudah ada Mercedes-Benz GLS 450. Beberapa waktu lalu kami menghadiri acara peluncurannya di Mercedes-Benz Pusat di CBIS. Yes, dan GLS yang hadir waktu itu masih hanya sebatas versi CBU. Yes, masih import dari Amerika. Dan kini, di belakang gue sudah ada Mercedes-Benz GLS yang bisa kami test drive secara lengkap, tapi sudah versi CKD. Jauh lebih terjangkau harganya, namun fiturnya jauh lebih banyak. So, langsung aja kita bedah Mercedes-Benz GLS 450. Yes, ini adalah GLS versi CKD. Kami mungkin memang sudah membahas detail apa aja sih yang masuk bentuknya, desainnya, perbedaannya dengan GLS yang pernah kami review juga yang generasi sebelumnya, GLS 400. Dan kami juga sudah membahas apa aja fitur-fitur yang bertambah dari generasi sebelumnya dan juga masuk ke Indonesia saat ini. Tapi kini kami akan membahas yang sedikit berbeda karena ini varian GLS yang CKD yang sudah diproduksi oleh orang Indonesia di Wanaherang, Bogor. Yes, apa aja yang berbeda saat ini? Kita bahas dari eksteriornya. Oke, dari eksterior dia masih tetap sama. Dimensinya memang lebar sekali, lebar dan juga panjang sekali. Dia panjangnya aja sampai 5 meter lebih. Dan juga dimensi bannya juga sangat besar sekali. Bahkan ban yang sudah menggunakan 275/45 R21 ini saja terasa sangat kecil di sini. Karena memang mobil ini sangat besar dan sangat tinggi sekali. Tambah lagi dia juga sudah punya air suspension yang mana bisa meninggikan dan merendahkan mobilnya. Sehingga memang mobil ini benar-benar terasa sangat stance-nya sangat terlihat dan kuat sekali. Oke, kita lihat dari depan tidak ada perbedaan sama sekali. Dia tetap menggunakan AMG line. Jadi sudah tetap agresif di depan sini dengan lengkap dengan chrome-chrome yang tidak terlalu shiny, bagus, elegan. Mulai dari bawah sini semuanya terlihat sangat elegan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sekilas mata, lampu juga tetap canggih, multi beam LED. Ini ada yang best in class karena memang dapat mencahayakan hingga sampai 650 meter ke depan. Ini terbaik di kelasnya. Dan juga dari samping semua stance-nya sama semuanya. Hampir tidak ada perubahan fitur mulai dari depan maupun belakang. Sehingga secara desain dan juga fitur di depan dan di samping semuanya hampir sama. Pun sampai ke belakang sini juga masih belum ada perbedaan dengan varian CBU yang sudah kami jelaskan beberapa waktu lalu ketika peluncurannya ada. Masih tetap ada chrome yang menyambung hingga headlampnya ini, dan juga masih ada chrome juga yang di sini, dan tetap masih menggunakan knalpot yang hanya aksen belakang. Ini tidak ada knalpot asli ya, knalpot aslinya dari bawah sana. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan fitur dan tidak ada penambahan fitur dari luar sini. Tetap ada kamera 360 juga, tetap semuanya sama. Juga tetap masih ada akses untuk menggunakan kaki saja. Jadi masih tetap praktikal dan juga fungsinya tetap sangat terbaik dan sangat terjaga. Dan begitu terbuka, ketika 3 baris tegak, GLS masih memiliki kapasitas 470 liter. Dan bahkan jika ingin mempermudah memasukkan barang, berkat fitur Airmatic atau air suspensionnya, kita bisa menurunkan tinggi mobil ini melalui tombol di belakang sini. Dan ketiga baris tegak pun sebuah koper besar dan sebuah koper sedang masuk tanpa masalah berarti. Jika ingin ditambah, masih bisa direbahkan baris 3 secara elektrik sehingga kapasitas bertambah menjadi 890 liter. Dan itu cukup untuk menampung 3 koper ini. Masih kurang? Kita juga dapat menimpat baris 2-nya melalui elektrik sehingga kapasitasnya bisa bertambah menjadi 2400 liter. Ruang yang sangat lapang. Namun ada yang kami kurang suka dari Mercedes-Benz GLS ini dari samping, yaitu adalah footstep-nya ini kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya dia kurang keluar dibandingkan generasi sebelumnya. Dia jauh lebih masuk sehingga terasa sedikit useless. Jadi kami hanya bisa menyentuh tumit kami saja. Kalau kalian lihat, ketika kami turun,
akan lebih mudah ketika kami langsung menaruh kaki di tanah. Dan begitu kami taruh kaki kami langsung ke tanah, celana kita langsung menempel kepada footstep ini dan membuat kotor celana kita. Sangat disayangkan, seharusnya bisa dibuat lebih maju sehingga ini bisa jauh lebih terpakai. Nah, begitu masuk ke interior, langsung terlihat seperti apa perubahannya. Di varian CKD ini, lucunya dia kini menggunakan pilar yang jadi berwarna terang. Yes, tidak berwarna hitam seperti yang varian CBU. Jujur ini kami sedikit mempertanyakan karena di GLE yang CKD yang sudah produksi di warna herang justru malah mendapatkan warna gelap dari yang CBU-nya terang. Kalau di GLS dari yang gelap menjadi terang di sini. Cukup unik ya, tertukar ya. Dan yang bertambah lagi di varian GLS CKD ini, armrest ini, bagian sini konsol box-nya ini mundur hingga lebih ke belakang. Yes. Jadi ketika kita turunkan armrest yang berbeda dibandingkan dengan yang varian CBU, dia sekitar kayak nempel gitu ya. Yes, jadi ini pun armrestnya juga berbeda karena di tengahnya kini sudah disematkan tablet tambahan yang mana ini bisa mengoperasikan persis dengan MBUX di depan karena juga ini sudah bersistem MBUX. Nice sekali, dan ini juga tabletnya juga kita bisa detachable dan pengaturannya sangat lengkap, mulai dari penutupan panoramic sunroof, ambient light, dan bahkan quad zone climate controlnya yang bahkan juga bisa mengatur AC bagian belakang. Sehingga ini juga sangat convenient sekali untuk di belakang sini. Nah, dan di tengah sini juga sudah disematkan wireless charging dan juga sudah ada tempat penyimpanan sedikit dan sudah ada soket USB-C untuk mengecas gadget kita, ada 2. Nice sekali. Ini juga ada tempat penyimpanan. Jadi armrestnya jadi jauh lebih besar. Kalau sedangkan di yang varian GLS biasa itu hanya sampai segini saja. Ini sampai besar dan bisa sampai nempel dengan armrest yang bagian depan, jadi sehingga kayak seperti terasa 2+2 ya. Iya, 2 dan bagian sini juga 2, jadi kayak 6-seater. Tapi padahal ketika kita membutuhkan untuk duduk yang lebih banyak, dia bisa jadi kursi kembali karena di tengah sini juga masih cukup enak untuk diduduki. Nah, yang bertambah lagi di varian yang CKD ini, yes, dia sudah diberikan cushion untuk penumpang baris 2. Yes, ini bantalan yang sangat empuk sekali, seperti layaknya di S-Class. Jadi nice sekali dan ini sangat-sangat nyaman sekali. Dan untuk pengaturan kursi, semuanya juga sudah tetap bisa diatur melalui elektrik bagian sini. Dan yang baru lagi di varian CKD ini adalah dia bisa mengatur sunshade untuk bagian kiri maupun juga untuk bagian penumpang kanan. Nah, kalau yang dulu di CBU, penumpang kanan ya hanya bisa mengatur yang bagian kanan, penumpang kiri ya hanya bisa mengatur untuk bagian kiri. Jadi di sini jauh lebih, penumpang bagian kedua ini jauh lebih memiliki command dibandingkan varian CBU. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan rivalnya yang memiliki harga lebih mahal. Apalagi ambient light dari Mercedes-Benz yang benar-benar tidak ada lawan. Bahkan sampai ke bagian belakang kursi baris pertama. Dan ditambah premium sound dari Burmeister yang jelas mengalahkan rival-rivalnya. Di sini memang fitur kemewahannya luar biasa, namun ada yang disayangkan sedikit dibandingkan GLS 400 yang pernah kami review. Di belakang sini tidak langsung tersedia secara standar layar untuk entertainment. Kalau di GLS 400 ketika diberikan langsung dapat standar di sini. Di sini masih belum, sayang sekali. Di belakang tidak ada perbedaan dengan varian yang CKD. Masih sama persis dengan varian CKD. Tidak ada penambahan fitur, masih tetap dapat 2 cup holder di belakang sini. Dan masing-masing kanan dan kiri sudah mendapatkan 2 slot USB-C. Jadi bagi HP-HP kalian yang sudah menggunakan chargernya dengan port depannya USB-C, ini sangat menyenangkan karena mendapatkan 2 port untuk kiri dan juga kanan. Jadi tetap gadget kalian akan tetap selalu tercharge dan terisi baterainya. Dan juga tetap mendapatkan speaker belakang sini, legroom pun ya jujur ini bukan yang besar, tapi minimal kita bisa benar-benar duduk di sini. Dan untuk headroom sangat-sangat aman untuk tinggi gue yang 175 cm. Oke, lanjut ke bagian depannya. Di bagian depan secara desain, penggunaan materialnya, kayunya ini benar-benar asli, kayu asli. Ini semua masih sama persis dengan yang varian CBU. Di depan secara desain kasat mata memang tidak terlalu terlihat, tapi begitu kita lihat ke arah depan, yes, dia kini juga sudah disematkan head-up display yang sangat besar. Ini jujur
Kami pernah membawa beberapa Mercedes-Benz yang pernah kami tes, yang Mercedes-Benz modern. Ini adalah head-up display terbesar yang pernah disematkan di Mercedes-Benz yang pernah kami tes. Yes, ini besar sekali dan layarnya juga vibrant dan kita bisa atur keterangannya, semuanya ada di sini maupun pengaturannya ada di sini. MBUX-nya juga sangat lengkap, sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, soket-soketnya semuanya juga sudah USB-C, jadi sangat future proof. Mulai dari sini, mulai dari depan, dan di tengahnya cup holdernya juga bisa kita dinginkan dan panaskan, jadi sehingga terasa premium di depan sini. Kita juga tetap bisa merasakan kenikmatan dan kenyamanan di depan sini. Ambient light juga, ya Mercedes-Benz tidak ada bisa mengalahkan ambient light Mercedes-Benz. Terdapat hingga 64 warna sehingga, dan kita bisa mix and match-in bagian atas dengan bagian bawah sehingga terasa sangat-sangat premium di depan sini. Pengaturan kursi juga kita tetap bisa mengatur yang bagian depan, tetap bisa ada memory seat dan semuanya dari sini, dan kami selalu sangat setuju dengan pengaturan kursi yang ada di bagian atas ini karena kami tidak perlu merogoh-rogoh, mencari-cari dan mengira-ngira di bawah sini, dan juga pabrikan mobil jadi bisa membuat kursinya lebih lebar dan memberikan kenyamanan yang lebih untuk para penumpangnya dan juga drivernya. Nah, itu sangat luar biasa. Oke, sisanya seperti kayak setir yang AMG Line, itu juga sudah sama dengan varian CBU yang pertama kali hadir. Dan ya, quad zone climate control, panoramic sunroof super besar, dan ada satu fitur unik lagi yang elegan, dimana ketika kita dari sisi driver melambaikan tangan ke penumpang kiri, seketika akan nyala map light-nya. Ini berfungsi untuk membantu penerangan ketika kita ingin mengambil sesuatu dari glove box. Namun sayang, untuk spion tengahnya dan tuas transmisi 9G-troniknya berkualitas cukup rendah. Walaupun begitu, overall, dari depan sini tidak banyak perubahan, masih sama persis dengan yang GLS yang CBU, sehingga kami tidak mau terlalu bahas terlalu detail bagian interiornya. Paling hanya ada penambahan fitur seperti head-up display yang benar-benar sangat besar itu. Dan mostly penambahan fitur juga terjadi hanya di belakang. Dan bayangkan saja, harga mobil ini sekarang hanya 2,099 miliar, yang artinya lebih murah 300 juta dibandingkan varian CBU. Tapi fiturnya malah bertambah. So, bagaimana rasa berkendaranya? Gue udah penasaran banget, pengen rasain GLS 450 yang kini karakternya sedikit berbeda dibandingkan GLS yang generasi sebelumnya. Oke, langsung kita nyalakan aja. Seperti biasa, Mercedes-Benz sudah punya easy access, jadi mengembalikan kursi ke posisi semula ketika kita nyalakan. Oke, jangan lupa pakai seat belt. And let's go. Akhirnya kita merasakan rasa berkendara dari GLS 450 ini. Bisa gue bilang, GLS 450 ini jauh lebih terasa, lebih refined dibandingkan si GLS 400 yang pernah gue review beberapa waktu lalu. Yes, GLS 400 generasi sebelumnya memang SUV besar juga seperti ini, tapi terasa sekali sasisnya belum serigid dan serefine yang sekarang. Kalau yang sekarang ini, kalau kita berbelok, terus kita braking, accelerating, itu dive-nya, acceleration dive-nya, braking dive-nya itu jauh lebih minimum dibandingkan dari yang generasi sebelumnya. Ini sangat berdampak baik untuk kenyamanan di dalam sini dan selama kita menyetir di sini. Walaupun tidak sebergoyang dulu, tapi dia handling tetap bagus dan juga kenyamanan juga tetap baik. Jadi memang ini benar-benar sasisnya dibuat lebih refine oleh Mercedes-Benz, dan Mercedes-Benz berhasil meracik mobil ini supaya nyamannya tetap ada, dapat, refine-nya juga dapat. Dan tambah lagi kursinya memang yang sangat suportif ini ya, kanan dan kiri, pengaturannya juga sangat mudah, enak sekali. Ditambah lagi dia juga sudah punya kinetic seat, itu bisa membuat kita tidak terasa badan kita enam atau kayak mati rasa lah. Jadi setiap beberapa menit dia akan menggerakkan kursi supaya seperti kayak kita pemanasan stretching gitu ya. Tapi itu semuanya dilakukan dari kursi kita. Jadi itu sangat nice sekali, fitur yang sangat nice to have. Ya memang mobil ini tidak lagi menggunakan V6 yang mana suaranya juga jauh lebih merdu, lebih enak. Tidak seperti dulu lagi. Tapi kini dia hanya menggunakan 3 liter 6 straight 6
yang mana digabungkan juga dengan mesin EQ Boost yang jadi sangat berpengaruh baik dengan efisiensinya. Memang sih, katanya orang yang membeli mobil sudah sampai seharga ini sudah tidak peduli lagi dengan efisiensi. Tapi ya minimal kita berkontribusi baiklah dengan alam. Walaupun kita memiliki uang yang berlebih, tapi kita minimal berkontribusi terhadap alam. Karena mobil ini dalam kota saja masih bisa mencapai 9,1 km per liter. Sedangkan rute luar kota masih bisa mencapai 12,9 km per liter. Itu semua berkat sistem idling start stop dan juga sudah adanya EQ Boost yang mana bisa menge-charge dan membantu akselerasi tiap kali kita stop and go. Itu sangat luar biasa. Untuk urusan safety, mobil ini juga cukup baik. Airbags juga sangat lengkap dan juga tetap diberikan active brake assist, rear cross traffic alert. Terus juga sudah diberikan blind spot warning, lane departure warning. Namun ada yang hilang dari teknologi Mercedes-Benz modern yang sudah ditempatkan di S-Class W222. Yes, yaitu adalah adaptive cruise control. Sayang sekali, padahal ini katanya adalah di S-Class of SUV, tapi sayang sekali di sini adaptive cruise control masih belum ada. Terus juga seperti lane keeping assist yang membelokkan setir ketika kita keluar dari lane itu belum ada, hanya memberikan getaran saja ketika kita keluar dari lane, sehingga ya sayang sekali ya. Namun untuk urusan kekedapan kabin, GLS jelas makin baik karena dia mampu mendapatkan angka 58 decibel meter ketika kondisi pengetesan agak ramai. GLS sudah dilengkapi dengan air suspension yang mana kita bisa meninggikan dan merendahkan ketinggian dari mobil ini, dan itu membuat kita cukup pede kalau di jalanan. Nah, kalau misalnya sudah di kecepatan rendah di bawah 70 km per jam, kita bisa meninggikan mobil dan membuat stance mobil ini seakan-akan layaknya pejabat mau lewat, sehingga ya tongkrongannya tuh terasa sangat gagah dan terlihat dari kanan kiri juga orang pasti akan segan ketika berada di samping si GLS ini. Namun sistem GLS ini juga sudah sangat cerdas, karena ketika kita berkecepatan sedikit lebih tinggi di atas 70 km per jam atau kita ingin lebih efisien, kita rubah ke mode Eco, lihat dia langsung perlahan-lahan menurunkan sendiri ketinggian dari mobil ini. Jadi dia juga sudah sangat cerdas dan tahu mana ketinggian yang pas dan kondisi yang pas untuk si mobil GLS ini. Ditambah lagi si GLS ini di bagian speedometernya, kalau speedometernya sudah full layar seperti yang kami bilang juga, tapi dia di bagian kanannya ini dia juga bisa diganti untuk memonitor kemiringan dari rodanya, dari keempat rodanya, dari sistem 4MATIC-nya. Ketika kita berbelok miring atau tekanan ada di belakang, itu juga bisa terlihat di sini, dan mana roda yang lebih berperan. Jadi ketika sedang biasa begini nih, sedang strolling seperti ini, terlihat yang lebih dominan adalah roda bagian belakang. Kita butuh performa, roda bagian depan juga membantu roda bagian belakang. Sehingga kita juga selalu bisa memonitor pergerakan dari keempat rodanya. Dan ada satu fitur unik lagi di GLS 450 ini, yaitu Car Wash Mode. Fitur ini mempermudah kita ketika kita ingin mencuci GLS ini di tempat cucian otomatis. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, buka menu setting di MBUX, lalu cari gambar car wash pada quick setting. Car wash mode sudah aktif. Nah, jadi dia kayak loading dulu, dia semuanya dimatikan seperti kayak dia akan menaikkan mobil, terus menutup spion, parktroniknya juga mati, rain sensornya mati, rear window wipernya juga mati, tilt sliding sunroof juga nih akan mati nih, nggak bisa diakses. Jadi ini kita benar-benar tinggal menikmati dan nggak perlu takut lagi atau ngeset satu persatu dari semua sistemnya. Jadi sudah aktif dari tinggal satu tombol aja. Nah, canggih bukan? Oke, sekarang giliran merasakan kemewahan GLS 450 ini dari kursi bagian belakang. Dan tadi kita udah ngerasakan rasa berkendaranya. Nah, gue pindah ke duduk belakang. Karena mostly pasti pemilik dari Mercedes-Benz GLS lebih sering akan duduk di belakang dan menggunakan jasa pengemudi. Oke, di belakang sini untuk varian yang CKD seperti tadi gue udah jelaskan, dia mendapatkan armrest baru yang sangat besar ini. Dan apabila kita majukan nih, kursinya ini benar-benar hampir nempel dengan pengaturan konsol di tengah sini ya. Jadi seperti 2+2
Dan seperti layaknya di Range Rover yang 2 Plus tuh ya, ini nice banget. Ini sangat luar biasa, nikmat sih, nyaman sekali, dan Captain armrestnya benar-benar besar. Jujur dibandingkan dengan rivalnya yang menggunakan Captain Seat, kami jauh lebih prefer yang seperti ini. Apalagi dia sudah ada tablet ini yang mana lebih intuitif dan juga bisa mengatur pengaturan depan sama persis dengan yang di depan. Ini juga MBUX sehingga bisa touchscreen dan juga bisa kita operasikan melalui voice command. Untuk nyamanan di belakang sini, rasa set suspensinya, kami juga sangat senang sekali Mercedes-Benz menyematkan cushion baru nih untuk di bantalan ini, sehingga persis sekali dengan di S-Class, sehingga nih sangat nyaman sekali. Wah, luar biasa. Satu-satunya kekurangan adalah ini letaknya memang terlalu tinggi, karena memang SUV-SUV ini dibuat dan diproposkan untuk orang-orang yang besar, karena di Amerika sana sangat cinta sekali dengan SUV ini. Jadi memang orang Amerika kan tinggi-tinggi, jadi ya ini sangat pas untuk mereka. Tapi untuk orang Indonesia yang rata-rata di bawah 170, di sini agak sedikit kurang nyampe. Kemarin kami pernah mengetes dengan orang yang lebih pendek dari gua, mendapati di sini dia belum terlalu kena bantal ini. Tapi kalau untuk gue sih untungnya cukup pas, jadi sangat nikmat di belakang sini. Dan ditambah lagi ketika berbelok, walaupun dia lebih empuk, tapi dia tidak lebih limbung. Seperti kami bilang di depan juga, Mercedes-Benz berhasil menciptakan sasis yang sangat refined sehingga membuat mobil ini baik itu kenyamanan dan juga handling tetap pas. Kami pernah merasakan rivalnya jauh lebih terasa empuk dan terasa lebih limbung, sehingga kalau di sini untuk perjalanan jauh dia jauh lebih enak dan tidak membuat kita lebih cepat mual di belakang sini, karena dia sangat pas, set suspensinya tuh berada di set yang sangat pas. Bagaimana soal akselerasinya? Sekarang gue mau tes akselerasi dan apakah memang EQ Boost-nya sangat membantu dari tenaga dari mobil ini. Oke, pertama-tama kita rubah dulu ke mode sport dan kita matikan dulu traction control melalui quick access. Nah, dia bisa masukkan ESP-nya, bisa dimatikan. Oke, kita masukkan build boost and go. Wah. Iya, 100. Cepat sekali. Ya. Seperti kalian tahu, gue juga sudah pernah mengetes secara lengkap GLS 400 yang generasi sebelumnya. Pertama kali menjadi bernama GLS itu gue sudah pernah tes. Dan mobil itu terasa sangat lebih menjambak dibandingkan mobil ini. Itu mungkin berkat sasisnya belum serigit yang sekarang. Dan juga ya V6 mungkin, dan sekarang sasisnya juga lebih refined. Sehingga membuat mobil ini brake dive-nya dan akselerasi dive-nya tidak separah yang generasi sebelumnya. Jadi tidak terlalu menjambak banget. Gue dulu sempat menyebutnya sebagai jambakan mantan. Kalau di sini jauh lebih lembut jambakannya, tapi tahu-tahu sudah 100. Karena 0 sampai 100 dituntaskan dalam 6,3 detik. Itu cepat sekali untuk ukuran SUV sebesar ini, 5 meter. Oke, sampai juga kesimpulan dari review lengkap Mercedes-Benz GLS 450 ini. Bisa disimpulkan, GLS 450 ini sekarang lebih mengedepankan refinement dan efisiensi, juga rasa berkendara yang jauh lebih nyaman. Yes, kenyamanannya sekarang jauh lebih bertambah dibandingkan GLS sebelumnya yang terkesan seperti SUV yang konvensional, yang lebih keras, lebih kasar. Kini tarikannya juga jauh lebih halus, body rollnya jauh lebih teredam, dan juga suspensinya jauh lebih nyaman, namun handlingnya tetap baik. Dan juga figur akselerasinya semakin baik, berikut juga figur efisiensinya. Yes, refinement yang dibuat Mercedes-Benz untuk generasi terbaru GLS ini berhasil membuat GLS sebagai SUV mewah asal Mercedes-Benz. Karena memang GLS ini adalah the S-Class of SUV. Yes, SUV-nya S-Class, karena S-Class versi SUV ya ini. Mewahnya dapat, refinement-nya dapat, dan stance-nya pun dapat. Oke, sekian review dari gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Jangan lupa juga kunjungi website kami, dan nantinya akan kami cantumkan di link di bawah sini. Oke, gue Reza Rever. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.
Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.